misalnya kayak gitu. Dan ketika lu balik lagi, lu mencintai dia banget dan sepenuhnya. Misalnya kalau saya masih jadian gitu ya, lu yang kayak, aduh gue kangen banget sama lu. Dan akhirnya dia jadi terlihat seperti orang yang paling sempurna di dunia gitu, gara-gara lu kangen sebenarnya kan. Nah, yang Iya. terjadi sama gue dan Indonesia juga seperti itu, mirip-mirip gitu. Oke, kita udah tahu nih perjalanan sampai jadi host. Nah, gimana itu awal mulanya, Kak? Kan kita tadi kemarin juga pasang poster ya, Kak Daniel pakai baju Damn I Love Indonesia gitu. Itu kan salah satu brand Indonesia yang brand clothing yang luar biasa keren karena membawa nama Indonesia. Itu gimana sih awal mulanya bisa nyemplung ke bisnis tersebut? Gue kan sempat ke Australia gitu ya. Jadi ini Mila pernah ngerasain yang namanya long distance relationship nggak? Kok jadi nanya aku? Pernah nggak? Pernah nggak? Ya, pernah. Pernah ya? Oke, nah good. Oke. Jadi gue dulu itu gue ngerasa kayak gue lagi LDRan sama Indonesia. Ngerti gak sih? Jadi kayak Ya. um, you know, gue sempat kalau misalnya lagi LDR gitu ya, pertama lu pacaran Ya. lu yang masih wah berbunga-bunga, lu yang kayak dia lucu ya. Dan habis itu setelah mungkin 6 bulan pertama setelah lu pacaran, lu mulai ngeliat tuh kok dia kayak ada ininya ya, kebiasaan-kebiasaan buruknya gitu ya. Akhirnya lu mulai take him for granted gitu misalnya, atau take her for granted. Oke. Dan akhirnya ketika lu tiba-tiba LDR, dipisahkan, lu mulai kangen dan lu mulai bisa menerima dia apa adanya dengan segala keburukan-keburukannya misalnya kayak gitu. Dan ketika lu balik Ya. lagi, lu mencintai dia banget dan sepenuhnya. Misalnya kalau saya masih jadian gitu ya, lu yang kayak, aduh gue kangen banget sama lu. Dan akhirnya dia jadi terlihat seperti orang yang paling sempurna di dunia gitu, gara-gara lu kangen sebenarnya kan. Nah, yang Ya. terjadi sama gue dan Indonesia juga seperti itu, mirip-mirip gitu. Gue 7 tahun di Australia, dan ketika gue balik ke Indonesia, gue yang ngerasa kayak, my goodness, gila, di negara benar-benar indah banget ya, gak kayak di Australia misalnya seperti itu. Ya. Di Australia gue benar-benar kayak sulit lah kayak gitu misalnya, apalagi sebagai anak perantauan gitu ya ke Australia. Tapi gue ngerasa kayak I've been taking Indonesia for granted, dan pas begitu Ya. gue balik, Indonesia it's apa ya, negara yang paling sempurna yang gue suka banget untuk tinggal di sini gitu. Dan akhirnya, dan gue lebih eksplor kebudayaannya, dan gue pikir semua orang juga mempunyai perasaan yang sama-sama gue. Tapi ternyata setelah gue ajak ngobrol, nggak semua orang punya perasaan yang sama sama gue. Dan akhirnya gue sebagai seorang public figure, gue ngerasa, well, boleh nggak ya gue memberikan sebuah inspirasi yang positif gitu melalui baju gitu ya. Dan akhirnya muncullah si Damn I Love Indonesia ini. Dan emang benar kita jadi kayak pionirnya untuk produk lokal atau produk karya anak bangsa. Jadi kita itu mungkin kalau misalnya dulu itu ada sebuah brand yang selalu menyuarakan untuk mencintai produk lokal. Menyuarakannya dengan cara, Ya. cintailah produk-produk Untuk Indonesia. Indonesia. Ya kan? Nah, tapi sekarang nih kita mempunyai, gue mungkin kayak dengan Damn I Love Indonesia, gue berhasil nge-package cinta terhadap Indonesia itu dengan gaya yang berbeda dengan si Om Om itu gitu. Nah, akhirnya si Om sama Tante Titi Puspa gitu. But anyway, jadi akhirnya gara-gara itu gue ngerasa kayak wow, we're doing something good here. Jadi tadinya gue cuma pengen menciptakan sebuah brand, tapi akhirnya sekarang it becomes a movement kayak gitu. Dan sebuah movement, gerakan di mana kita, anak milenial, anak muda, anak Gen Z atau apapun itu, mereka jadi lebih aware sama produk Indonesia, dan mereka mempunyai sebuah gerakan untuk lebih mencintai budaya Indonesia dan produk Indonesia kayak gitu sih. Wow, oke. Jadi tadi berawal dari jatuh cintanya lagi terhadap Indonesia setelah mengalami LDR. Kemudian Kak Daniel kepikiran, wow, ini ternyata Indonesia tuh indah sekali loh. Indonesia ini sesuatu yang Kak Daniel tuh sangat cintai gitu ya. Ya, betul. Setuju. Yes. Nah, itu nama Damn I Love Indonesia. Banyak yang penasaran nih Kak Daniel. Kemarin waktu kita lempar nih,
mau nanya-nanya apa nih sama aku gitu kan. Nah, ini banyak yang kreatif yang nanya, kok bisa sih namanya Damn I Love Indonesia? Dan DAMN-nya itu kan singkatan dari kayak Daniel Mananta gitu. Banyak yang nggak tahu, tapi sebenarnya zaman itu gue sempat pacaran sama Marisa. Jadi dulu sebenarnya namanya DA-nya untuk Daniel, MN-nya Marisa Nasution. Just Oh, kidding. oke. No, 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 bercanda, bercanda, bercanda. Itu bercandaan gue banget. No, 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 it's just kidding. No, no, emang bener. DA-nya Daniel, MN-nya Itu Mananta. berarti hoax ya? Itu gara-gara ada wartawan yang nanya, ini Damnya Daniel Mananta apa Daniel Marisa Nasution? Ah, jadi pintar juga lu nanya. Cuman ya akhirnya, itu lucu banget sih. Jadi dan sekarang ini gue ngerasa, iya emang bener DA-nya itu Daniel, MN-nya Mananta. Dan ketika orang-orang bilang kayak, ih lu kok kayak ngomong jorok gitu sih di brand lu sendiri? Kagak, gue ngomong jorok. Itu nama gue kok, ngeles aja. DA-nya Daniel, Iya, MN-nya iya. Mananta. Iya, kayak gitu. Oke. Itu yang kepikiran bikin nama itu siapa Kak Daniel? Nah, very good question. Jadi, Damn-nya sendiri sebenarnya dari sahabat gue namanya Ferdi Sulaiman. Dia anaknya seorang aktor, Hengki Sulaiman. Well, actually, Ferdi sendiri juga aktor yang sangat luar biasa banget. Dia bilang, Neil, lu tau gak, kalau misalnya mau bikin brand, lu harus bikinnya Damn. Apa tuh? Daniel Mananta. Gue, gila, damn bro, that is such a good idea. Dari situ, akhirnya gara-gara si Ferdi Sulaiman ngomong kayak gitu, gue yang kayak, man, gue nyobain bikin kaos tulisannya Damn aja. It didn't work out. Jadi akhirnya gue yang kayak, udahlah, itu bisnisnya mati aja, nggak apa-apa, nggak berhasil. Dan saat itu momennya tepat banget untuk ngangkat si Damn I Love Indonesia. Dan akhirnya gue coba keluar lagi dengan Damn I Love Indonesia, ternyata itu naik banget dan malah jadi seperti sekarang ini gitu. Wow, Damn I Love Indonesia itu tahun kapan Kak Daniel launchingnya? 2008, jadi sekarang ini udah 11 tahun. 12 tahun tahun. ke-12. Tahun ke-12. Wih, gila sama Sudah gue lulus aja SD berarti ya. Kak Daniel. Sudah lulus SD. Iya. bayi gue. Ya, bayi yang gue bikin. Udah lulus SD. Oke. Dan suka dukanya, kalau misalnya lu tanya sama gue, sekarang ini, suka duka di Damn I Love Indonesia, menurut gue,